kita cuplek dulu ini ya teman-teman ya. Air kelapa muda ini kemarin ada yang request air kelapa muda melawan bakteri. Udah. Wah, tumpah semua. Ini yang untuk sampel dan yang ini untuk diminum sendiri. Sayang. Nah, sampel segini adalah untuk simulasi 1 teguk air kelapa muda ya. Jadi saya menggunakan 2 sampel. Oke. Nah, ini tadi sampel air kelapa muda yang saya ambil tadi nih ya teman-teman. Ini sudah saya kasih tanda. Ini nanti yang saya kasih tanda ini akan saya beri 1 tetes, agak banyak dikit lah ya, air yang ada bakterinya. Dan yang ini nanti saya coba 1 tetes banding 1 tetes air yang mengandung bakteri. Jadi kita lihat nanti reaksinya seperti apa ya. Ini adalah bakteri kotoran tikus ya teman-teman. Dan ini yang sudah saya tandai tadi. Atau di sini. Bakteri kotoran tikus ini akan saya campurkan ke dalam air kelapa muda. Kurang lebih segini ya. Nah, ini kurang lebih segini. Akan saya masukkan ke dalam air kelapa muda ini. Akan saya campurkan. Tadi 1 tetes lebih tadi ya teman-teman ya. Karena perbandingannya adalah banyak ini ya. Ini banyak ini. Kita tutup dulu. Kita biarkan sejenak, sekitar 1 jam lah ya. Sambil nunggu yang kita campur tadi, kita lihat dulu ya reaksi antara air kelapa muda, 1 tetes air kelapa muda dengan bakteri ya teman-teman. Kita lihat bakterinya dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman. Halo guys, sebelum melakukan eksperimen, mari kita amati terlebih dahulu bakteri yang ada pada kotoran tikus kali ini. Pengamatan ini bertujuan agar kita bisa membedakan pergerakan dan jumlah bakteri, antara saat bakteri sebelum terkena air kelapa muda, dan sesudah terkena kelapa muda, terlihat bakteri yang sangat aktif pergerakannya, dan dengan jumlah yang sangat banyak. Dan selalu saya sampaikan kenapa Pak Embendil selalu memakai sampel bakteri jahat dari kotoran tikus, karena selain mudah ditemukan, bakteri pada kotoran tikus juga mudah diamati. Sehingga eksperimen pun lebih simpel dan insya Allah lebih dapat dipahami. Sudah kita bahas pada video sebelumnya beberapa bulan yang lalu, kotoran tikus dapat mengandung beberapa jenis bakteri patogen, seperti bakteri Leptospira. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit leptospirosis, yang dapat menular ke manusia melalui kontak dengan air atau tanah yang terkontaminasi. Kemudian bakteri Salmonella. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit salmonellosis, yang dapat menular ke manusia melalui kontak dengan makanan atau air yang terkontaminasi. Selain itu, ada juga bakteri coli. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pencernaan, yang dapat menular ke manusia melalui kontak dengan makanan atau air yang terkontaminasi. Di video kali ini, kita akan bereksperimen dengan air kelapa muda. Sebagaimana dari sumber yang saya dapatkan, air kelapa muda memiliki sifat antibakteri. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa air kelapa muda memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapa jenis bakteri patogen seperti bakteri coli, salmonella, dan Staphylococcus aureus. Selain itu, air kelapa muda juga mengandung senyawa bioaktif seperti asam laurat yang memiliki sifat antibakteri. Maka dari itu, jangan buru-buru skip video ini guys. Rugi kalau gak nonton sampai habis. Kita lihat ini kawan ya. Nah ini.
baru di pembesaran 400 sudah kelihatan sekali ya. Nanti akan coba kita tetesi dengan air kelapa muda ini. Sekarang waktunya untuk menghitung mundur. 1, 2, 3, dan bakteri kotoran tikus pun terkena sapuan gelombang air kelapa muda. Kita tunggu sejenak sampai aliran ini sedikit melambat. Terlihat banyak sekali material mikroskopis yang hanyut tersapu oleh air kelapa muda. Dan saat ini, sudah mulai terlihat agak melambat. Pergerakan bakteri juga terlihat. Ini artinya, bakterinya masih aktif. Lantas, apakah benar air kelapa muda memiliki sifat antibakteri? Melihat rekaman ini, saya sedikit berasumsi. Ada beberapa kemungkinan alasan mengapa bakterinya masih aktif setelah diberi air kelapa muda. Pertama yaitu dari faktor konsentrasi air kelapa muda, jumlah atau konsentrasi air kelapa muda yang digunakan tidak cukup untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Apalagi dalam eksperimen ini, perbandingannya cuma 1:1 tetes, antara air kelapa muda dan air dari kotoran tikus. Faktor selanjutnya, kemungkinan ada jenis bakteri yang resisten. Bakteri yang ada di kotoran tikus mungkin resisten terhadap sifat antibakteri air kelapa muda, seperti bakteri Pseudomonas aeruginosa. Bakteri ini dikenal memiliki kemampuan resistensi terhadap berbagai agen antibakteri, termasuk air kelapa muda. Kemudian beberapa jenis bakteri gram negatif, seperti bakteri coli dan Klebsiella pneumoniae, dapat memiliki resistensi terhadap sifat antibakteri air kelapa muda. Faktor berikutnya, mungkin karena waktu inkubasi yang tidak cukup lama untuk melihat efek antibakteri air kelapa muda. Eits, jangan skip dulu guys. Kita lanjutkan pengamatan ini ke zoom 1000 kali. Dan seperti inilah penampakan bakteri dari kotoran tikus yang masih aktif walaupun sudah diberi tetesan air kelapa muda. Jangan skip dulu video ini guys, kita akan melanjutkan eksperimen ini. Selanjutnya, Pak Embendil akan menggunakan perbandingan yang lebih banyak air kelapa mudanya daripada air dari kotoran tikusnya. Sampel selanjutnya juga menggunakan masa inkubasi yang lebih lama, sehingga kita bisa membedakan hasilnya dengan eksperimen pertama ini. Nah, kira-kira seperti tadi ya hasilnya ya guys. Bakterinya masih banyak yang hidup. Nah ini. Nah sekarang kita coba sampel yang kedua ya guys, dengan perbandingan yang lebih banyak antara air kelapa muda dan air bakteri kotoran tikus ya. Kita lihat apakah bakterinya mati ya dengan perbandingan seperti itu. Sekarang kita amati sampel kedua, dengan perbandingan 1 tetes air dari bakteri kotoran tikus, yang dicampur dengan air kelapa muda yang lebih banyak, anggap saja 1 tegukan. Melihat video ini, pasti Anda sudah bisa membedakannya. Jumlah bakterinya sudah pasti sedikit yang terlihat, karena campuran air dari kotoran tikus sudah tercampur dengan air kelapa muda secara merata. Untuk itu, mari kita lanjutkan pengamatan ini ke zoom 1000 kali. Kita akan memastikan seperti apa pergerakan bakteri yang ada. Seperti biasa, di zoom 1000 kali ini, saya sarankan untuk menggunakan mode full screen dan setting resolusi video ke 720 pixel, agar video terlihat lebih jelas. Dan seperti inilah penampakan sampel kedua dengan zoom 1000 kali. Melihat video ini, perbedaan eksperimen kali ini dengan eksperimen pertama, Anda sudah pasti paham. Pergerakan bakteri terlihat tidak seaktif eksperimen yang pertama. Asumsi saya, ini disebabkan oleh sifat antibakteri yang dimiliki oleh air kelapa muda. Selain itu, pH air kelapa muda tidak sesuai dengan kebutuhan bakteri, sehingga menjadikannya kurang aktif, dan yang paling utama penyebabnya adalah jumlah perbandingannya yang jauh lebih banyak air kelapa muda, daripada air kotoran tikusnya. Itulah kenapa sering kalau ada kasus keracunan makanan, dianjurkan untuk mengkonsumsi air kelapa muda secara teratur. Itu gunanya untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang masuk bersama makanan yang masuk ke perut. Selain itu, air kelapa muda juga mengandung elektrolit seperti kalium, sehingga berguna untuk menggantikan elektrolit yang hilang karena keracunan makanan. Oke guys, kita cukupkan video eksperimen kali ini.
Semoga eksperimen tentang air kelapa muda melawan bakteri kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, salam sehat selalu untuk Anda sekeluarga. Amin.